Ya, selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Landstok Dialog Siang Khas Berita 1, saya Wiki Adrian. Dan saya Liza Hasan, hari ini kita akan membahas topik ubah wajah pasar ikan. Tapi ganti ruginya pemerintah kepada kami, nggak ada perak pun. Ya, Senin pagi Pemda DKI Jakarta mulai membongkar pasar ikan yang berada di kawasan luar Batang, Jakarta Utara, dan untuk menampung para pedagang pasar ikan, PD Pasar Jaya telah menyiapkan sejumlah pasar alternatif. Ya, lalu seperti apakah kesiapan dari PD Pasar Jaya untuk membahasnya lebih lanjut juga? Kita akan membahasnya nanti, dan di studio telah hadir bersama kami Direktur Usaha dan Pengembangan PD Pasar Jaya, Bapak Arfan Akili. Dan juga pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Bapak Lisman Manurung. Selamat siang, Bapak-Bapak. Sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita akan lihat terlebih dahulu pemirsa liputan berikut ini. PD Pasar Jaya telah menyiapkan 13 pasar alternatif untuk menampung usaha para pedagang pasar ikan yang berada di kawasan luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut Kepala Pengelola Pasar Ikan Rahmat Suwandi, pedagang yang terkena penertiban bisa memilih lokasi yang sesuai dengan jenis dagangan mereka. Ia juga mengatakan meski terdapat keterbatasan tempat, para pedagang masih diperbolehkan memilih lokasi berjualan. Ke-13 pasar yang telah disiapkan PD Pasar Jaya adalah Pasar Bojong Indah, Ganevo, Jembatan 2, Jembatan 4, Pejagalan, dan Sawah Besar. Pasar-pasar tersebut terdapat di Jakarta Barat. Sementara di Jakarta Timur, PD Pasar Jaya telah menyiapkan lokasi di Pasar Cakung, Duren Sawit, Pulau Gadung, Cipinang Kebembem, dan Sawah Besar. Sisanya, pedagang pasar ikan akan ditampung di Pasar Jati Rawasari dan Pasar Palmerah. Dari 13 pasar tersebut, PD Pasar Jaya menyediakan 691 kios, 126 konter, dan 141 los. Seluruh tempat itu nantinya akan menampung pedagang pasar ikan yang jumlahnya lebih dari 300 orang. Senin pagi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menertibkan pasar ikan di kawasan luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Pasar ikan merupakan bagian dari rencana Gubernur Basuki Cahayapurnama yang ingin mengubah wajah kawasan luar Batang menjadi ruang terbuka hijau. Sementara Masjid Luar Batang sendiri akan dijadikan pusat wisata religi. Ya, ini menjadi satu topik perbincangan yang kemudian cukup menarik untuk diperbincangkan karena masyarakat Jakarta juga ingin tahu nanti daerahnya akan seperti apa bentuknya. Betul. Gitu ya. Ada beberapa persiapan menuju ke sana. Benar. Artinya dari penertiban yang dilakukan sekarang ada beberapa konsekuensinya. Di antaranya adalah relokasi dari pedagang-pedagang ya dari pasar ikan. Saya ingin konfirmasi kepada Pak Arfan. Pak Arfan, apa data terbaru terkait dengan jumlah pasar, jumlah pedagang yang nanti akan direlokasi di beberapa pasar di Jakarta ini? Baik, rencana ini adalah merupakan kita mendukung kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kaitannya dengan daerah ini adalah merupakan daerah cagar budaya dan destinasi wisata yang harus kita dukung. Nah, termasuk pasar. Dengan kebijakan ini, kami telah menyiapkan untuk relokasinya pedagang-pedagang yang jumlahnya 147 pedagang ini akan kita tempatkan ke 51 pasar di seluruh kota, seluruh DKI atau seluruh. Jadi jumlah pedagang yang akan direlokasi jumlahnya adalah 147 dan jumlah pasarnya yang akan menampung pedagang-pedagang ini adalah 51 ya. Itu data terbaru dari PD Pasar Jaya. Di Jakarta Utara itu ada 9 pasar, kemudian di Jakarta Barat ada 8 pasar, di Jakarta Pusat 5 pasar, kemudian Jakarta Timur 9 pasar, dan Jakarta Selatan ada 24 pasar. Nah, betul. Terkait dengan jumlah dari pasar yang nanti akan menampung pedagang-pedagang ini gitu ya, ketersediaan dari losnya sendiri nanti
memang ini sudah memadai ya, Pak Arfan ya? Dari Artinya, kesiapannya iya, seperti betul. apa juga dari pasar-pasar yang Sejauh memang ini dituju? seperti apa persiapannya? Kebetulan kan pasar yang kita sediakan ini adalah istilahnya kalau di Pasar Jaya, istilahnya tempat usaha. Oke. Tempat usaha ini memang lagi kosong, ya kosong. Tapi persoalannya adalah kita mempunyai peraturan sendiri di dalam Pasar Jaya. Jadi pedagang yang direlokasi itu silahkan memilih, tapi harus memenuhi ketentuan-ketentuan di Pasar Jaya. Umpamanya kalau dia berjualan kain ya di tempat kain. Ya. Tidak lagi kalau dia jualan makanan basah kain. Ini harus dipenuhi oleh para pedagang yang direlokasi. Oke. Nah, ini mereka yang memilih langsung secara bebas, mau dekat dengan rumahnya silakan, tempat tinggalnya, atau jauh terserah, tetapi tergantung kemauan dari pedagang itu sendiri. Oke, Pak Arfan, Anda mengatakan ada 147 pedagang yang direlokasi. Apakah memang semuanya saat ini memang sudah mendaftarkan diri secara langsung ke PD Pasar Jaya atau seperti apa? Data terakhir yang mendaftar ke kita itu baru 50. Baru 50. Iya, 50, yang 25 baru ambil kunci, Mbak. Nah, ini jadi ya memang kita menunggu. Jadi jangan sampai kita nanti relokasi ini seolah-olah PD Pasar Jaya tidak memperhatikan para pedagang yang ada di situ. Oke, berarti sebelumnya sudah ada pendataan dan sosialisasi juga yang dilakukan oleh PD Pasar Jaya. Saya ke Pak Lisman. Pak Lisman, terkait dengan sebuah kebijakan publik lah ya, akan menjadi sebuah kebijakan yang kemudian efektif ketika memang ini akan memberikan manfaat bagi banyak orang, dan untuk orang yang kemudian juga akan diatur ini mau atau tidak mengamini ataupun mengambil atau mengikuti kebijakan publik ini. Dilihat dari apa yang sudah diatur lah ya, dan juga fasilitas yang disediakan. Sebetulnya nanti pedagangnya akan ada sebuah keinginan atau tidak? Karena memang kalau dilihat dari beberapa lokasinya ini kan ada yang berjauhan dari rusun yang memang sudah disediakan. Ya, saya kira emang memberikan peluang bagi mereka untuk melanjutkan usaha, ya, itu adalah hal yang wajar saja dan juga merupakan hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai eksekutor policy. Nah, jadi kalau ada eksekusi kebijakan kan selalu ada yang terpelanting kan gitu loh, nama istilahnya. Nah, ini kan harus diamankan. Nah, pertanyaannya adalah apakah fasilitasi ini bisa menjamin usaha mereka ke depan ini kan gitu. Karena persisnya ini kan ditempatkan di tempat-tempat atau pasar berapa, 56 pasar, 51 pasar tersebar di mana-mana, dan kemungkinan jarak tempat tinggal terhadap lokasinya jauh dari internalnya, dan juga kemungkinan besar bahwa pasar tersebut banyak juga yang belum diminati oleh warga untuk berbelanja kan. Di antaranya karena sampahnya banyak, listriknya nggak beres, kebersihan kurang dan seterusnya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apa yang dilakukan untuk menjamin supaya tindakan ini tidak sekadar ini loh, pengobatan sesaat dan that's it, sudah kita lakukan. Tidak hanya menjadi pembiaran setelah diiming-iming bakal dipindahkan saja. Sorry, Mbak, gitu. bukan pembiaran, tapi that's it kan gitu. Baik. Sudah dilakukan. Nah, ini kalau pembiaran kan nanti kan punya kesan bahwa ini maunya kok membiarkan, tidak membiarkan, tapi tidak ada kebijakan lanjutan untuk kebijakan lanjutan itu biasanya ada satu pekerjaan rumah. Kalau pembiaran kan memang sengaja dibiarkan enggak, Mbak. Nah, ini Anda melihatnya, berarti Anda juga melihat bahwa kebijakan dari pemerintah untuk memberikan atau merelokasi dari para pedagang ikan ini yang di luar Batang ini, pasar ikan ini ke tempat-tempat pasar lain merupakan satu kebijakan yang baik, karena dilihat ini kita bisa lihat katakan ini pertama kalinya ya di mana ada merelokasi para pedagang ini. Dan yang paling penting adalah kebijakan lanjutannya loh, Mbak. Jangan hanya kebijakan di awal saja. Nanti publik bilangnya kan seperti yang Mbak bilang kan, pembiaran. Tidak dibiarkan tapi sudah. Itu kan beda. Ini loh, sampai di sini saya sudah selesai salaman-salaman terus mau bagaimana ya bukan urusan saya. Nah, ini yang jangan udah kasih kunci, terima kunci lalu sudah selesai pegangan urus. Karena fasilitas terkait dengan akses pembeli mau datang ke pasar itu yang kemudian akan dipikirkan. Dan biasanya ibu-ibu nanti lihat ini pasar apaan, banyak orang tapi bau. Nah, terus nggak jadi belanja. Oke, kita akan konfirmasi itu ke Pak Arfan ya setelah jeda berikut. Tetap di Landstalk.